Halo teman-teman, selamat datang di channel Teknisi Jaringan. Baik, pada video kali ini saya akan membahas topik tentang topologi power supply full DC. Video ini adalah lanjutan dari video sebelumnya yang berjudul cukup satu adaptor untuk semua perangkat di server. Untuk teman-teman yang belum nonton part satunya, ada baiknya teman-teman bisa tonton terlebih dahulu, dan nanti untuk linknya saya sertakan di kolom deskripsi. Untuk teman-teman yang sudah nonton, oke, mari kita lanjut. Nah, ini teman-teman bisa saksikan, ini adalah topologi untuk pembuatan UPS full DC. Untuk bahan utamanya saya menggunakan power supply jaring dan aki. Aki yang saya gunakan di server saya ini yang 40 mAh ya teman-teman. Nah, untuk lebih jelasnya sambil saya praktekkan untuk proses pemasangannya ya teman-teman ya. Teman-teman di sini bisa dilihat ini adalah power supply full DC. Ini 12 volt 30 ampere. Di bagian paling kiri teman-teman ini ada L, kemudian N, ini gambar ground. Ini adalah untuk jalur listrik ke PLN ya teman-teman. Ini untuk ground dan ini untuk plus minusnya boleh dibolak-balik untuk arus AC-nya ya yang ke PLN. Ini colokannya sudah saya siapkan teman-teman. Ini dipasang di sini ya teman-teman ya, di jalur listrik PLN. Untuk groundingnya teman-teman boleh pasang juga boleh tidak dipasang, cukup dua aja. Ini udah nyala seperti ini. Kemudian yang di sebelah ground teman-teman lihat di bagian sini, ini ada V negatif ada 3 1 2 3, kemudian V positif ada 3 1 2 3. Ini ada 3 port negatif dan 3 port untuk positif. Ini adalah port output 12 volt ya teman-teman dari power supply ini. Untuk jumlah portnya itu biasanya tergantung dari model power supply-nya. Ada yang di sini 2. Kebetulan ini saya punyanya yang 3. Itu sama aja teman-teman ya. Yang penting jangan sampai terbalik antara positif dan negatifnya. Nah, sesuai di topologi untuk jalur negatif dan positif, salah satu boleh teman-teman mau pilih yang mana, itu bisa teman-teman hubungkan ke aki ya teman-teman, ke aki. Nah, ini untuk japit buayanya sudah saya siapkan, yang satu warna merah, yang satu warna hitam. Ini untuk pembeda aja. Nanti untuk yang hitam ini nanti masuk ke jalur yang negatif, kemudian yang merah ini jalur yang positif. Kita pasang ya teman-teman ya. Ini yang hitam, ini ke negatif, ini nanti langsung dijepitin ke aki teman-teman. Ini yang negatif, kemudian ini yang merah, ini ke yang positif sini ya teman-teman ya. Nah, positif. Oke, nanti teman-teman ini tinggal dijepit aja ke aki teman-teman. Nah, ini seperti ini. Kemudian port yang lain nanti kita hubungkan ke beban ya teman-teman. Boleh nanti teman-teman untuk menyalakan router, hub, atau HTB misalkan. Tapi untuk HTB dan hub biasa teman-teman harus melalui step down dulu ya teman-teman, diturunkan tegangannya. Karena untuk HTB itu biasanya butuh 5 volt. Nah, ini teman-teman tinggal hubungkan ke beban. Nah, untuk variasi teman-teman bisa tambahkan ini teman-teman. Ini adalah indikator voltmeter digital. Jadi biar ketahuan nanti outputnya berapa volt, teman-teman bisa pantau
apakah tegangannya stabil atau naik turun. Ini hanya untuk variasi saja, teman-teman bisa tambahkan ini indikator voltmeter digital. Ini juga pemasangannya sangat mudah teman-teman. Ini untuk yang negatif ke jalur negatif, kemudian yang positif ke jalur positif sini. Nah, sudah selesai teman-teman. Ini untuk proses merangkai ya. Proses merangkai power supply full DC. Ini yang ke PLN tadi. Aduh, jatuh. Ini untuk yang ke aki. Mana ke aki? Satu lagi. Nah, ini ke aki. Kemudian ini langsung kehubungkan ke beban. Oke teman-teman, langsung saja biar lebih jelas kita coba, kita praktekkan ya. Baik teman-teman, sekarang kita lihat untuk posisi power supply yang sudah dirakit dan sudah aktif. Ini sudah saya gunakan kurang lebih 1 tahun. Alhamdulillah lancar, tidak ada kendala. Ini tadi untuk jalur listrik PLN ya teman-teman ya, yang paling kiri, pojok sebelah kiri 1 2. Kemudian ini yang negatif dan positif yang ini jalur ke beban teman-teman. Ada HTB, ada router, ada hub segala macam. Dan untuk yang port yang 2 yang lainnya, ini yang tadi ke indikator ya teman-teman. Untuk pemasangan indikator saya pasang di sebelah sana teman-teman. Nah, sebelah sini. Jadi dari sini saya tarik ke kabel teman-teman sini, dan kemudian ini untuk box indikatornya agar mempermudah saya untuk mengecek ya. Sini ini adalah tegangannya teman-teman 12 volt. Kebetulan saya pakai voltmeter digital yang ada ampernya ya teman-teman ya. Nah, ini dari power supply ini outputnya 12 volt. Kemudian di box ini juga di dalamnya ini ada step down teman-teman. Saya turunkan menjadi 5 volt. Nah, yang 5 voltnya ini saya kembalikan lagi ke server untuk menyalakan HTB ini teman-teman. Yang 5 volt ya. Nah, ini untuk kemudian untuk yang 2 lainnya ini terhubung ke aki teman-teman. Ini ke sini ya. Sini kemudian ke aki. Nah, ini akinya teman-teman, ini yang aki yang saya pakai. Ini 40 mAh kalau enggak salah ini. Ini saya pakai banyak aki teman-teman. Nah, ini untuk full DC untuk 24 volt teman-teman, sama saya juga itu yang atas teman-teman. Nah, ini 24 volt. Kemudian ini juga Mikrotik saya X86. Saya juga menggunakan sistem full DC. Ini akinya teman-teman. Nah, saya pakai 4 aki. 1 untuk X86, 2 ini untuk 24 volt untuk perangkat yang di tower. Kemudian ini perangkat yang di indoor server teman-teman, 12 volt. Oke, mungkin teman-teman penasaran ya, kok ini nggak ada modul apapun gitu ya, apa nggak khawatir, nggak takut akinya ini ngedrop atau ngecas terus-terusan? Enggak teman-teman ya. Jadi walaupun langsung nih dari sini power supply ini ke aki, ini aman teman-teman. Ini udah nyolok kurang lebih ya hampir ini nih dari bulan Februari ya. Ini saya beli bulan Februari. Ini udah dapat saya ganti teman-teman. Itu aman, ini nggak ada panas, nggak ada apa. Oke, ini untuk colokan listriknya ya teman-teman ya. Nah, ini nih, ini untuk colokan listriknya ini. Nanti coba saya cabut ya teman-teman. Nah, saya cabut, nanti apakah masih tetap nyala, apakah ada jeda atau enggak gitu ya.
Nah, nanti pas dicabut teman-teman perhatikan di indikator nanti ada penurunan sedikit karena yang tadinya dari power supply jaring yang ini langsung di backup ke aki. Oke teman-teman ya, nih saya cabut ya teman-teman. 1 2 3. Nah tuh teman-teman, tegangannya turun sedikit ya, jadi 11,6. Nah ini menggunakan aki teman-teman, ini saya cabut ini. Nah tuh kan perangkatnya masih nyala teman-teman tuh. Nah, semua masih nyala normal. Untuk kekuatannya sendiri itu pertama tergantung dari kapasitas aki, berapa ampere hour ya, berapa ampere hour yang kita pakai, kemudian berapa banyak juga beban yang di backup atau diangkat. Untuk perangkat saya nih teman-teman kurang lebih ya sebanyak inilah ya. Itu pernah saya tes itu kurang lebih 3,5 jam teman-teman dengan kapasitas aki ini. Jadi ya cukup lumayan lah. Oke teman-teman, ini masih posisi saya cabut ya. Masih full menggunakan aki. Ini masih nyala, perangkat masih nyala ini. Oke, sekarang kita nyalakan lagi teman-teman, bisa perhatikan di bagian indikator. Nanti naik lagi dia 12 volt. Nah 12 volt lagi teman-teman. Oke teman-teman, demikian tadi video dari saya sekilas tentang power supply full DC. Semoga bisa menginspirasi teman-teman semua. Mungkin ada pertanyaan, silahkan teman-teman dapat ditanyakan di kolom komentar. Terima kasih, jangan lupa like, share, dan komen, dan subscribe agar teman-teman tidak ketinggalan video-video terbaru dari saya. Oke, bye-bye.